Assalamualaikum. Hai, welcome back to Risa Haryana channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau cerita sedikit. Kemarin itu sekitar seminggu itu anggota keluargaku sedang merasakan sakit, dan sakitnya tuh hampir sama kondisi sakitnya itu, yaitu ibuku dan suamiku. Ya, sekarang sih alhamdulillah sudah berangsur pulih. Mungkin entah lagi musim atau pengaruh cuaca, nggak tahu juga ya, karena cuacanya juga memang kurang bagus. Dan ini pun aku masak lontong sayur, tapi sayurnya aja, kalau lontongnya nggak ada. Dan aku tadi juga goreng kerupuk buat makan mereka supaya ngerasa seger. Dan ini juga Ade Pai minta bikinin sereal untuk sarapan. Ya, pokoknya kita harus bisa menjaga kondisi badan kita sendiri ya teman-teman. Ini pun aku lagi lumayan serak-serak, batuk-batuk. Tapi ya yang tahu kondisi tubuh dan badan kita kan kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga kondisi badan kita sendiri. Kalau sudah lelah, merasa ngantuk atau merasa sakit, secepatnya untuk istirahat, minum obat. Pokoknya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Karena memang di tempatku ini cuacanya lagi dingin banget, sampai kena air mandi aja nggak kuat, makanya tadi aku masak air. Nah, terus ini aku mau nyimpan belanjaanku. Ini aku simpen sayuranku, hasil belanjanya tadi yang beli di warung. Jangan dilihat kulkasnya ya bun, agak kotor. Terus ini juga Depai lagi belajar. Kebetulan juga lagi liburan sekolah, itu tetap harus bisa belajar, biarpun cuma sebentar. Tuh kan serak ya bun suaraku. Tapi nggak apa-apa lah, selama kita masih mampu, masih bisa, kita harus bisa tetap gerak, produktif terus. Oke deh, udah selesai semuanya, dan sekarang kita bikin budgeting. Sebenarnya agak telat ya. Ya, mohon maaf karena kondisinya kemarin memang sedang tak memungkinkan. Dan aku pun dapat gajian alhamdulillah tepat waktunya, tapi aku baru bisa ngambil. Ya, sekarang yang penting kita bisa mengatur keuangan secara baik dan benar aja ya. Dan ini aku mau evaluasi bulan Juni kemarin. Sebenarnya bulan Juni kemarin lumayan banyak pengeluarannya karena banyak biaya-biaya yang tak terduga. Terus di sini juga aku tuliskan SPP Ade Pai sekolah tuh alhamdulillah masih mendapatkan keringanan. Terus untuk badmintonnya Kakak Fatan, SPP-nya tetap 150. Terus di sini aku ada minus 200 bayar listrik itu karena pas kita ngisinya tuh akhir bulan. Jadi kita mau ngisi seperti biasa 500 tuh ternyata nggak bisa. Jadi kita bisa ngisi 500.000 itu ketika bulan berikutnya. Jadinya kita 700.000 ngisi listrik itu. Ada sisa belanja mingguan kemarin pun aku pakai untuk biaya yang tak terduga kemarin, karena musimnya anak-anak wisuda, musimnya anak-anak ngasih kenang-kenangan untuk guru-gurunya. Jadi banyak biaya-biaya biaya-biaya yang tak terduga yang harus dikeluarkan. Dan ini bukan cuma sih, tapi alhamdulillah masih ada sisa ya bun ya, 15.000, karena memang untuk Kakak Fatan aku ngasih uang jajan itu per hari. Ya maklum ya, namanya juga anak laki-laki, kalau nggak kayak begitu nanti bisa boros. Untuk Ade Fai itu sih nggak setiap hari, jadi kalau mau jajan aja baru aku kasih, baru aku belikan gitu. Nah, terus untuk bensin sendiri aja juga udah habis semua. Jadi benar-benar kemarin itu ada uang sisa dari belanja mingguan, uang sisa dari bensin, itu aku gunakan untuk biaya tak terduga. Benar-benar kemarin ini lagi banyak pengeluaran. Tapi ya aku tetap bersyukuri karena masih bisa nabung sedikit-sedikit, nggak banyak nominalnya, tapi aku tetap berusaha
konsisten untuk menabung biarpun hanya sedikit. Efeknya tuh kerasa banget, manfaatnya tuh kerasa banget Bun. Kita bisa mengatur keuangan begini, bisa melakukan budgeting begini ketika seperti ini kemarin. Ketika ada kekurangan dana, alhamdulillah aku masih punya simpanan yang dari sebelum-sebelumnya. Terus aku pisahin pecahan 2000-an ini, terus aku masukin ke celengan bekas makanan ya Bun ini. Lanjut kita bikin budgeting untuk bulan Juli. Karena pemasukanku hanya dari gajinya Pak suami, jadi kita harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga dan harus bisa menjaga harta yang diberikan oleh suami kita. Metode menabungku sama seperti kemarin, aku tulis dulu saving dan di sini ada tabungan kakak dan adik. Karena lagi banyak pengeluaran, tabungan mereka jadi terpaksa aku kurangin. Yang biasanya setiap bulan 100.000, aku tabung untuk mereka 50.000 dulu. Dan reksadana tetap 100.000. Dan dana darurat aku sisihkan 50.000. Awalnya melakukan budgeting seperti ini pasti akan merasa sulit dan berat karena kita secara tidak langsung diajarkan untuk disiplin dalam mengatur keuangan rumah tangga. Lanjut aku membuat living di sini kehidupan dan di sini aku buat garisnya dibagi 4 kolom seperti bulan kemarin. Nanti insya Allah aku coba buat metode yang lainnya supaya bervariasi. Yang penting kan menabung, cara mengatur keuangannya konsisten ya dan disiplin. Masalah gambar atau metodenya atau garis-garisnya itu bebas. Oke, di sini aku menulis dulu kategori apa saja nanti yang akan dimasukkan dalam kategori ini. Terus aku tulis lagi budget, aktual dan evaluasi seperti biasanya. Di sini SPP sekolah anak itu sebenarnya harusnya masuk ke kewajiban ya. Tapi karena Anis di sini aku masukkan saja ke living dan ada tambahan juga SPP sekolahnya itu yaitu SPP untuk sekolah kakafatan. Karena kakafatan masuk ke sekolah swasta otomatis bayar SPP-nya pun sendiri, berbeda dengan yang sekolah di negeri. Dan di sini SPP SD Adevai aku anggarkan sekitar 400.000 karena sekolahnya sudah mulai full juga. Dan untuk SPP SMA sekolah kakafatan aku anggarkan 200.000. Untuk badminton seperti biasanya saja 150.000. Kemudian ada juga listrik biasanya aku 500.000. Terus belanja bulanan juga 700.000 dan di sini aku pun menambah anggaran belanja mingguan menjadi aku anggarkan sekitar 5 minggu. Itu aku anggarkan sekitar 1 juta karena pelajaran budgeting yang kemarin-kemarin aku hanya menganggarkan sekitar 4 minggu dan aku anggarkan sekitar 800.000. Untuk saat ini aku tambah menjadi 1 juta. Apalagi banyak sekali bahan-bahan pokok yang mulai harganya sangat-sangat mahal ya, bikin dunia emak-emak menangis nih karena harga-harga bahan pokok dari mulai minyak goreng, telur, bawang, cabai dan masih banyak lagi. Jadi aku tambah anggaran untuk belanja mingguan menjadi 1 juta. Untuk gas dan galon aku masih anggarkan sekitar 100.000. Untuk jajan kakafatan dan Adevai juga tetap seperti bulan kemarin sebelum-sebelumnya. Dan untuk bensin motor juga masih tetap seperti kemarin bulan kemarin, yaitu setiap kendaraan motor aku anggarkan sekitar 120.000. Oke, ini anggaran-anggaran aku selama bulan Juni dan gak menutup kemungkinan juga nanti akan ada anggaran tambahan karena ini bulan Juli ini ajaran baru anak-anak masuk sekolah ya, otomatis banyak juga
anggaran tambahan untuk anak-anak sekolah, mulai dari biaya daftar ulang, dari seragam, menjahitkan seragam, belum peralatan sekolahnya masing-masing. Itu belum aku catat anggarannya. Next aku buatkan lagi video untuk anggaran anak-anak sekolah. Terus di sini aku buat lagi garis untuk nanti menuliskan total atau jumlah ketika sudah di akhir bulan. Oh iya, di sini juga aku lupa, belum aku masukkan untuk wifi-nya, karena biasanya Pak suami yang membayar wifi tiap bulannya, dan sekarang wifi menjadi tanggungan aku, maksudnya itu masuk ke anggaran tiap bulan yang aku gunakan, karena beginilah kalau gaji dari Pak suami diberikan kepada istrinya semuanya. Harap-harap sabar ya Bun ya, karena kita tidak mengharapkan suami pulang kerja terus kita dibelikan oleh-oleh, karena semua anggaran atau semua gaji selama 1 bulan diberikan ke kita semuanya. Ya begitulah, berapapun itu hasilnya patut kita syukuri, berapapun itu yang kita dapat ya kita alhamdulillah, kita syukuri, kita atur-atur sebaik mungkin ya. Iya, untuk belanja minggu pertama itu udah aku gunakan dan aku anggarkan sekitar 300.000 karena aku beli bawang-bawangan, cabai-cabean yang benar-benar udah habis di rumah, jadi itu tinggal receh-receh tadi tuh sisanya sekitar 23.000 ya. Terus aku masukin ke dompet pintar ini yang benar-benar dapat membantu untuk mengeposkan keuanganku setiap bulannya. Enaknya sih begitu, menggunakan dompet pintar kita dapat memudahkan mengepos mana untuk anggaran yang digunakan, kita bisa menggunakan atau bisa dikembalikan lagi ke pos-pos yang sudah tersedia, sudah ada. Jadi kita dapat melakukan anggaran sesuai dengan budget yang sudah dimasukkan ke dalam posnya masing-masing. Terus di sini aku tambah lagi yang tadi aku catat, aku bagi belanja mingguan itu menjadi 5 minggu, karena pengalaman kemarin belanja mingguan itu benar-benar limit tidak ada sisa. Nah ini aku anggarkan menjadi 5 minggu. Tabungannya di sini aku nggak isikan karena aku langsung transfer ya. Jadi yang aku nggak semuanya aku gunakan uang cash, dan selain itu juga aku nabung pecahan 2.000 tadi dari sisa-sisa. Alhamdulillah akhirnya selesai juga mengepos-pos budget, membuat anggaran budgeting ini selama bulan Juli ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan kita dapat tetap qanaah dan dapat terus istiqomah, dan terus kita juga dapat menjaga amanah yang diberikan oleh suami dan keluarga kita. Kita dapat mengatur keuangan rumah tangga ini sebaik mungkin. Oh iya, ini juga gara-gara aku melakukan budgeting seperti ini dan menabung di celengan bekas makanan ini, Adeva jadi ikut-ikutan menabung, ternyata memberikan hasil yang positif ya buat anak kita. Oke deh, sekian video dari aku, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video aku dan yang sudah subscribe channel aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.